Waktu pertama saya diajakin jalanin bisnis ini, sebenarnya saya nggak mau. Karena saya sebenarnya tidak mau bergelut di dunia asuransi. Karena saya sudah trauma dengan dunia asuransi, yaitu saya harus melayani orang tuh seumur hidup. Jadinya waktu teman saya buka flip chart itu, ya, saya lihat CAR dan saya langsung tolak. Saya bilang, kalau kamu mau terangin asuransi, ya, jangan buang-buang waktu, saya bilang. Karena saya sudah nggak mau jalanin asuransi, saya bilang. Betul, teman saya bilang, kamu dengerin dulu, Mei, katanya. Mana tahu, ini tuh bisa jadi, ya, bisnis sampingan kamu, katanya. Akhirnya saya bilang, ya udahlah, saya dengerin dulu daripada saya nggak dengerin. Mana tahu ini benar-benar bisnis yang bagus, saya bilang. Saya ambil positifnya aja. Habis itu teman saya terangin, saya bilang kok ini beda ya dengan asuransi yang saya jalanin, saya bilang. Akhirnya saya bilang, kalau begitu coba ya saya ke kantor KAR dulu, saya bilang. Kalau nggak salah hari Selasa atau hari Selasa kalau nggak salah, saya ke kantor KAR Wisma Sejahtera. Yang bawa BOP itu Pak Afrial. Yang bawa BOP itu pas Pak Afrial. Dan saya lihat Pak Afrial itu bawa BOP di depan. Kalau nggak salah waktu itu penghasilannya kayak hampir mau 100 juta per bulan nih kalau nggak salah. Dan saya langsung terkejut. Terkejut karena apa? Karena latar belakang dia seorang konektor itu yang memotivasi saya. Kenapa kok bisa? Akhirnya saya duduk BOP itu waktu itu paling belakang, paling pojok paling belakang, dan saya sampai dengerin dia sampai kayak nggak percaya kayak gitu loh. Kenapa seorang konektor jalanin 3i bisa penghasilan 100 juta dalam waktu belum 2 tahun waktu itu. Dan saya bilang, kenapa saya jalanin bisnis asuransi sudah lama 13 tahun tidak punya penghasilan seperti Pak Afrial? Salah di mana ya, saya bilang ya. Akhirnya saya pulang nggak bisa tidur, ya. Saya pulang saya mikirin terus Pak Afrial itu. Mukanya nggak ganteng tapi saya mikirin penghasilan dia gitu. Sampai nggak bisa tidur saya. Sedang salahnya di mana ya, gitu kan. Akhirnya besok pagi saya langsung kontak teman saya bilang, Sian, kamu bisa ketemu saya nggak di Taman Anggrek? Teman saya bilang, bisa Mei, katanya gitu. Akhirnya saya ketemu dia di Taman Anggrek. Saya bilang, bisa nggak? Saya iseng. Saya pertama masuk ini iseng sebenarnya. Dan saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya, kita dengerin sekarang, saya yakin kita nggak nangkap 100%. Saya hanya nangkap apa? Saya hanya nangkap ngajak 5 orang, bisa dapat 800.000 itu. Saya hanya ingat itu aja. Akhirnya saya dengerin itu kan, akhirnya saya bilang, ya udah, saya cari 5 ya, kamu presentasi ya, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya ngajak teman-teman fitness saya, karena saya setiap hari tuh hampir seminggu 3 kali fitness. Jadi awal yang saya ajak tuh teman fitness. Habis itu teman fitness saya dengan tabungan cuma 350.000, langsung teman fitness saya pada ambil. Dan pertama kali saya jalanin ini ya, saya hanya merekrut 10 orang. 10 orang aja. Dan sekarang mitra saya hampir 40.000 lebih, hampir 50.000. Dan itu saya pertama jalanin bisnis ini aja, saya udah jatuh cinta karena apa ya? Karena saya biasa di asuransi, closing 1 orang aja berbulan-bulan. Kenapa ini saya bicara 10 orang mau kayak gitu loh. Nah itu yang bikin saya tuh merinding. Yang bikin saya tambah merinding itu, kenapa pada bulan yang sama anggota saya bisa berkembang menjadi 50 orang. Nah, habis itu bulan depan saya tidak merekrut, nggak ada bonus elit, tapi kok bisa berkembang menjadi 120 orang. Dan itu terus berlipat anggota di bawah-bawah saya. Dan saya bilang ini bisa menjadi kayak gulungan bola salju.
Akhirnya benar, setiap bulan saya terima bonus ya, yang saya tidak pernah lihat selama ini di MLM manapun ya. Yang bonusnya itu setiap bulan itu bertambah, bukan berkurang loh, bertambah. Setiap bulan bertambah. Dan saya singkat aja ya, saya mencapai kron di pas Agustus 2017, 2 tahun. Karena memang komitmen saya. Di awal waktu ditanyain, kamu mau capai goal berapa lama? Pas ditanyain leader saya itu, saya bilang saya mau capai goal 2 tahun. Dan kenapa saya juga nggak tahu ya, mulut kita itu ngucapin apa. Kalau kita ini ucapkan dengan iman kita, saya bilang iman ya, itu tuh pasti bisa terjadi. Jadi saya ngucapin itu dengan tidak sengaja, dia tanya saya bilang 2 tahun. Dan benar terjadi, Agustus 2017 kemarin, pas saya di Semarang ya, saya juga table talk di Semarang ya. Leader saya langsung japri saya, dia bilang, Mei selamat ya Kron, saya hampir pingsan. Masalahnya, bukan apa ya, masalahnya di awal itu saya nggak nyangka, karena downline saya itu tuh banyak yang hebat-hebat. Seperti ya salah satu Pak Heri ya, Bu Koni sama Pak Robi. Itu mitra saya, di bawah saya ya. Dan awal itu mereka tuh di atas saya di bawah mereka, terbalik. Dan saya pernah konsultasi ke Pak Kwancen. Pak Kwancen, gimana ya omset saya gede banget. Sudah Pak Kwancen dikira saya bercanda katanya. Segede apa katanya. Sudah aku itu berapa miliar ya? Saya bilang sudah 5 miliar ya kalau nggak salah. Saya bilang 5 miliar, saya bilang ngomong Pak Kwancen. Pak Kwancen bilang, iya benar kaki gajah katanya. Iya, dikira saya bercanda kaki gajah. Ada downline tanya gua kan, tanya saya, Ci, ini saya udah kaki gajah. Saya bilang, berapa omset kamu? Saya ikutin Pak Kwancen, berapa omset kamu? Dia bilang, 500 juta. Itu mah belum gajah, saya bilang. Karena tidak ada seperti saya. Kalau saya benar-benar luar biasa banget dapat Pak Heri sama Bu Koni mereka. Itu memang luar biasa banget sama Pak Robi ya. Dan pertama juga saya pikir Bu Koni, saya pikir Pak Heri kron duluan, baru Bu Koni, baru Pak Robi. Ternyata saya nggak tahu mujizat apa juga ya. Kenapa semendadak saya bisa ke depan kayak gitu loh. Saya nggak tahu, saya sebenarnya nggak tahu bisa terjadi kenapa saya ada di urutan ke depan. Padahal saya pikir pertama saya di belakang, mereka duluan. Gak taunya mendadak nama saya di depan. Mereka juga kaget sebenarnya. Bukan saya yang kaget, dia juga kaget sebenarnya. Karena saya tidak pernah mengumumkan saya kron. Memang selama ini saya tidak pernah keluar kota seperti Bu Koni sama Pak Heri. Saya hanya main di mall. Anak mall. Dan satu pesan aja ya buat teman-teman ya, kalau kita fokus ya, kalau kita usaha ya, dan kita berdoa pasti kecapai. Itu aja pesan saya. Gak ada yang mustahil ya. Makasih ya Pak Wanjen.